Di dunia yang serba cepat dan digerakkan oleh teknologi saat ini, interaksi kita seringkali terburu-buru, reaktif, dan penuh dengan gangguan. Namun, komunikasi yang bermakna adalah sumber kehidupan hubungan kita dan kontributor utama bagi kesejahteraan kita. Jadi, bagaimana kita dapat meningkatkan percakapan kita dari percakapan yang asal-asalan menjadi hubungan yang mendalam? Jawabannya terletak pada konsep yang sederhana namun kuat, komunikasi yang penuh perhatian. Pendekatan transformatif ini menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam, mengurangi konflik, dan memelihara hubungan yang lebih sehat. Tapi apa yang diperlukan, dan bagaimana kita bisa mempraktikkannya dalam interaksi kita sehari-hari? Mari kita jelajahi secara detail. Apa itu komunikasi perhatian? Komunikasi yang penuh perhatian, juga dikenal sebagai mendengarkan atau berbicara dengan penuh perhatian, adalah pendekatan komunikasi yang melibatkan hadir sepenuhnya dan terlibat dalam proses komunikasi, mendengarkan tanpa penilaian, dan menanggapi dengan pertimbangan dan kejelasan. Itu berakar pada prinsip perhatian penuh, yang merupakan keadaan hadir sepenuhnya dan fokus pada momen saat ini. Komunikasi yang penuh perhatian lebih dari sekadar kata-kata yang kita ucapkan. Ini tentang bagaimana kita mengatakannya, bagaimana kita menerimanya, dan maksud di baliknya. Ini mencakup unsur-unsur mendengarkan aktif, empati, menanggapi non-reaktif, dan ekspresi bijaksana. Signifikansi komunikasi yang penuh perhatian terletak pada potensinya untuk mengubah interaksi biasa menjadi pertukaran yang bermakna. Dengan memupuk pemahaman dan empati yang tulus, hal itu dapat menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan lebih autentik. Komunikasi yang penuh perhatian juga meningkatkan kesadaran diri dan pengaturan emosi, berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan. Mari kita lihat 5 manfaat teratas dari mempraktikkan komunikasi yang penuh perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Di nomor 1, peningkatan hubungan. Komunikasi yang penuh perhatian menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat, memperkuat hubungan pribadi dan profesional. Itu memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Di nomor 2, peningkatan pemahaman dan empati. Mempraktikkan komunikasi yang penuh perhatian mendorong kita untuk mendengarkan dengan lebih efektif dan memahami perspektif orang lain, meningkatkan kemampuan kita untuk berempati dan berbelas kasih. Di nomor 3, pengambilan keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang penuh perhatian memungkinkan ekspresi dan pemahaman ide yang jelas, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di nomor 4, pertumbuhan pribadi. Saat kita mempraktikkan komunikasi yang penuh perhatian, kita menjadi lebih selaras dengan proses pemikiran dan reaksi emosional kita sendiri, menumbuhkan kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi. Dan terakhir, di nomor 5, resolusi konflik. Dengan mengaktifkan tanggapan non-reaktif dan mendorong pemahaman dan empati, komunikasi yang penuh perhatian dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik. Intinya, komunikasi yang penuh perhatian adalah keterampilan yang dapat secara signifikan meningkatkan kualitas interaksi, hubungan, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa setiap percakapan adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk terhubung, memahami, mengekspresikan, dan tumbuh. Saat kita secara sadar berusaha untuk berkomunikasi, kita tidak hanya memperkaya percakapan kita tetapi juga mengubah hubungan kita dan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Jadi, mari rangkul komunikasi yang penuh perhatian, mari kembangkan hubungan yang bermakna, dan bangun dunia yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih harmonis. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.